di 10 tahun ini kami dari UNESA menangkap suatu permasalahan, yaitu tentang kamar mandi. Kenapa kamar mandi? Karena di kamar mandi itu kami merasa itu adalah satu tempat yang sesuai dengan temanya, yaitu roof. Di sana di kamar mandi kita dapat berpikir, kita dapat menuangkan ide-ide. Jadi kamar mandi adalah tempat paling megahkan bagi kita anak desain grafis. Nah, kamar mandi itu adalah sebuah permasalahan yang ada di kampus kita. Kenapa kita mengangkat itu? Karena kamar mandi kita sendiri itu udah bau, pengap, terus banyak coretan-coretan gitu. Ya biasa anak desain grafis banyak yang mengaplikasikan karya-karyanya itu di kamar mandi gitu. Jadi kita ambil kamar mandi adalah sebagai permasalahan dari kampus. Nah, kita muncul ide di situ. Permasalahan ini kami sebut sebagai fenomena. Dari permasalahan tersebut kami bukan memberikan suatu solusi yang bisa menjadikan suatu perubahan dari kampus kami, tapi dari permasalahan tersebut kami memberikan bentuk visual agar perubahan tersebut bisa terjadi, karena sebuah perubahan kan bisa terjadi kalau diri masing-masing pribadi bisa berubah. Dari fenomena itu kita itu tidak ingin itu terus terjadi. Jadi yang kami lakukan, kami itu tidak memberikan sebuah jawaban, tapi kita menunjukkan realita untuk menjadi jawaban dari jawaban itu sendiri. Nah, dari realita itu tadi bisa dibuat sebagai goal buat kamar mandi yang lain gitu. Jadi kita pertamanya memberikan contoh di kampus dulu gitu ya. Jadi ntar ujung-ujungnya ya buat ke masyarakat. Jadi kita mempublikasikan ya ke terminal, ke tempat-tempat sarana umum seperti itu. Jelas sekali kami berharap agar dari apa yang kami lakukan ini bisa menghentikan segala tindakan buruk-buruk yang terjadi di kamar mandi. Ya Mas, Pernah? pernah. Pernah? Iya. Pernah. Sering lah, tiap hari. Kamar mandi kalau bagi saya itu adalah tempat menyendiri, tempat mencari inspirasi, tempat membuang inspirasi yang kotor-kotor menjadi inspirasi yang bersih. Kamar mandi menurut saya jarak. Kamar mandi ya menurut saya penting untuk membersihkan diri, untuk merias diri juga. Aktivitas di kamar mandi menurut saya adalah keborosan. Iya. Mandi itu keborosan air. Kalau kamar mandi umum sih yang jelas nggak kurang bersih ya, tergantung tempatnya aja. Tapi kalau kamar mandi rumah sendiri merasa nyaman lah. Kamar mandi adalah kamar saya. Kamar mandi itu ya pokoknya harus proper, gak perlu luas, gak perlu mewah, proper lah menurutku. Menyendiri dan mencari inspirasi. Karena gelapnya kamar mandi adalah inspirasi bagi saya. Buang air, mandi. Yang dilakukan di kamar mandi berkaca. Mandi, membersihkan muka, terus berkaca, seperti itu. Kencing pasti ya. Pasti. Ya. Kencing pasti. Buang air besar pasti. Iya. Mandi jarang. Iya. Iya mandi jarang. Iya, mandi jarang. Karena penghematan tadi. Iya, Mas, ya? penghematan tadi. Terus ada lagi. Oke, Ya, itu sendirilah. disensor ya Mas ya. Privasi ya. Melongo, main game, chattingan. Yang pasti buang air kecil mas, terus kadang-kadang ya cuci muka lah kalau ngantuk. Masa iya mau tidur sih mas? Saya tidur di kamar mandi. Main air pasti. Baca koran, terserah lah. Apa aja yang bisa membuat kita merenungkan sesuatu. Untuk masalah kebebasan nih ya gimana ya, sesuatu yang privasi kan sesuatu yang bebas Mas, jadi ya kita bisa berlari-lari di sana tanpa orang tahu, sambil melakukan sesuatu negatif atau positif kan nggak ada orang yang tahu, jadi istilahnya freedom lah di situ Mas. Sebebas apa? Sebebas. Sebebas saya berekspresi lah, seperti itu.
Oh, bebas. Asal nggak ada CCTV di sana. Bebas melakukan ekstrim Bebas. yang lain-lain, ekstrim Iya. itu dilakuin ya mas ya? Makanya latihan juga banyak di kamar mandi. Oh, oke. Itu sih mas ya, kan gak ada yang tahu aku ngapain ada di kamar mandi. Serasa milik dunia, milik saya sendiri. Sebebas saya tidur. Sebebas. Gak bisa jawab mas, bebas iku mas. Kalau toilet di sini tuh layaknya kan pas mas, bisa dilihat sendiri kan banyak yang coret-coret di mana dan di sana di sini. Menurut saya itu jorok, banyak penyakit juga, banyak hewan-hewan seperti kecoa dan lain-lainnya itu menurut saya tidak sehat banget. Sangat menyesal itu ya. Soalnya kamar mandi juga adalah sebuah tempat wisata sendiri. Gak enak mas ya apa kan biasanya kan kamar mandi itu privacy. Kalau gak bersih itu ya apa gitu badan mas. Males untuk berlama-lama di dalamnya. Ya saya bersihkan soalnya itu kamar saya. Iya. Apa? Saya bersihkan soalnya itu kamar saya. Oke. Jorok. Yang nggak terjaga kebersihannya itu berarti dia tidak mengagungkan sebagian dari imannya. Ya benar sekali, benar. Iya mas, ya kan soalnya kita membuang sesuatu yang benar-benar berat di perut dan berat di bawah perut mas. Kan nggak mungkin kan kita mikir sambil memikirkan apa yang dalam perut dan di bawah perut kita. Oh, bisa. Ya Bisa itu ya? yang dikatakan konsep kamar mandi yang sebagai pariwisata itu. Iya kan biasanya kan kalau kita nahan buang air kecil kan nahan banget. Kalau udah buang air kecil kan pasti lega. Iya. Kenapa? Karena sendiri aku kan merasa kamar mandi tempat imajinasi loh. Satu nyanyi, lalu apa ya? Saya pelepas capek. Soalnya saya tidur di kamar mandi. Iya lah, misalnya kalau kamu kebelet pipis kayak aku sekarang gitu loh. Misalnya kalau sekarang kita ke kamar mandi gitu ya, untuk melepaskan hajat gitu ya, pasti lega lah. Ayo cepat, temuin pipis aku. Iya, terima kasih Mbak. Nah, dari konsep itu kami membuat sign yang seperti peringatan di lantai yang biasanya ada awas licin. Itu kami ganti dengan poster seperti ambien yang menyinggung tentang keadaan kamar mandi sekarang. Jadi sepertinya kamar mandi itu punya fungsi baru. Selain kita buang sesuatu, kita juga harus dapatkan sesuatu dari kamar mandi itu. Mungkin inspirasi, unek-unek yang nggak bisa dikeluarin di selain kamar mandi lah. Jadi kita mungkin bisa dilakuin di situ. Jadi secara visual kita menggambarkannya seperti otak yang terbangun dari kotoran-kotoran manusia, yang di bawahnya itu ada cebongan air yang bisa mencerminkan itu kalau di kamar mandi. Selain itu ada lawer-lawernya yang perkembangan mengingat di otaknya itu. Jadi ada kata ini bukan tempatnya. Jadi bahasa Surabayanya itu iki nggone gambar otak-otak tadi, terus di bawahnya lagi ada tutup nggone coret-coretan. Jadi kita bisa mengartikan ini adalah tempat kita membuat sesuatu dan mendapatkan sesuatu, dan bukan tempat untuk mencoret-coret. Kita seperti pendekatan secara emosional tentang apa yang kita dapatkan dari kamar mandi, apa yang kita keluarkan juga dari kamar mandi itu.